Melanjutkan film Transformers ketiga, yang mana pada 65 juta tahun yang lalu, sebuah kapal ruang angkasa bernama Cybertronian memiliki misi untuk memanen bumi, yaitu dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut The Seed. Perangkat tersebut dengan sangat cepat merambat, mengubah di sekelilingnya menjadi logam, termasuk para dinosaurus, karena logam tersebut dapat membangun Transformers baru. Di masa ini, tepatnya 3 tahun setelah Sentinel dan Megatron dikalahkan, pemerintah negara Amerika kini telah menetapkan kalau Transformers adalah penjahat, karena Transformers menyebabkan peperangan di bumi yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa atas kekacauan di kota Chicago. Agen CIA bernama Harold Ettinger, seorang petinggi negara Amerika, menjelaskan bahwa dirinya sudah meluncurkan tentara bayaran bernama Cemetery Wind yang dipimpin oleh James Savoy untuk membunuh serta menghancurkan semua Autobots maupun Decepticon yang masih aktif. Cemetery Wind terbukti ampuh, karena sebelumnya mereka berhasil membunuh beberapa Transformer. Setelah melakukan rapat, Attinger lalu pergi ke wilayah kutub, dan tanpa diketahui oleh pihak lain, ternyata Attinger telah bersekutu dengan Lockdown, si pemburu bayaran antar galaksi yang bukan dari Autobots maupun Decepticon. Lockdown setuju untuk membantu Attinger menyingkirkan Transformers, namun ia meminta imbalan kepada Attinger, yaitu Optimus Prime. Di sini, masih belum jelas alasan Lockdown menginginkan Optimus Prime. Malam harinya, Attinger mengizinkan James Savoy dan Cemetery Wind untuk menyergap salah satu Transformers di sebuah dermaga. Mereka lalu menemukan Transformers yang sedang bersembunyi di kapal, dan ternyata itu adalah Ratchet. Ratchet pun ditembaki hingga kemudian ia menyerah sambil mengatakan kalau dirinya Autobot, bukanlah Decepticon. Bersamaan muncul Lockdown dan secara langsung menyerang Ratchet. Ratchet lalu dipaksa untuk memberitahu keberadaan Optimus, namun Ratchet menolak, yang pada akhirnya Lockdown pun membunuh Ratchet. Di sisi lain, tepatnya di Texas, seorang mekanik robotik bernama Kate Yeager dan rekannya yang bernama Lucas terlihat sedang membeli beberapa suku cadang bekas. Di antara beberapa suku cadang, Kate menemukan sebuah truk yang terlihat sangat tua serta berkarat. Kate juga menemukan kalau truk tersebut memiliki banyak sekali bekas tembakan rudal. Kate pun tertarik dan membeli truknya dengan harga $15.000. Kate lalu membawa pulang truk tuanya ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, putri Kate yang bernama Tessa marah-marah karena uang kuliahnya malah dipakai untuk membeli longsokan. Keesokan harinya, Kate memulai pekerjaannya dengan membuat beberapa robot pembantu yang nantinya akan dijual di pasaran. Namun, sayangnya robot-robot yang Kate buat tidak berjalan sempurna. Bahkan belum ada satupun yang terjual. Tessa kemudian datang dan memperingati ayahnya untuk makan Nazgor terlebih dahulu, di mana Nazgor tersebut bisa menambah kreativitas Kate dalam membuat robot. Mendengar kata Nazgor, Kate pun langsung teringat almarhum istrinya yang selalu membuatkan Nazgor setiap hari untuk Kate. Sore harinya, Kate merenung di depan rumah. Ia berpikir tentang nasibnya sekarang, yang harus membiayai kuliah putrinya. Gak cuma itu, Kate juga harus menanggung utang yang lumayan banyak. Saat itu juga, Kate kepikiran tentang truk tua dan mencoba untuk memperbaiki, dengan harapan nantinya bisa dijual kembali. Keesokan harinya, Kate mengabarkan kepada Tessa dan juga Lucas kalau truk tuanya ternyata masih bisa menyala. Saat Kate menghubungkan mesinnya ke baterai, tiba-tiba muncul suara dari dalam truk yang mengatakan, "Panggil semua Autobot." Dan suaranya mirip dengan Optimus. Kate pun yakin kalau truk ini adalah Transformers. Mengetahui hal tersebut, Lucas pun menyuruhnya untuk melaporkan truk itu ke pemerintah, yang nantinya Kate bakal menerima hadiah sebesar $25.000 atau bahkan lebih. Akan tetapi, Kate menolak dan malah ingin memperbaiki Transformer tersebut karena Kate yakin kalau Transformer bisa membantunya membuat robot yang lebih sempurna. Saat itu juga, truk tersebut berubah, yang ternyata adalah Optimus Prime. Optimus lalu mengamuk dan tak sengaja melukai Lucas. Kate kemudian mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu memperbaiki tubuh Optimus. Mendengar perkataan Kate, Optimus pun lega dan yakin kalau Kate bukanlah musuh. Optimus lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Autobot diserang oleh pihak manusia yang tak dikenal, dan kini Optimus butuh Autobot untuk memperbaiki tubuhnya. Kate kemudian mengatakan, "Jika mereka tak ada, mengapa tidak aku saja yang memperbaikimu?" Kate lalu meminta Lucas untuk membeli beberapa suku cadang di toko baju. Akan tetapi, Lucas diam-diam melaporkannya kepada pemerintah atas penemuan Optimus, berharap mendapatkan uangnya.
Laporan tersebut kemudian sampai ke Attinger yang tanpa mengucapkan basa-basi langsung menyuruh Savoy dan Cemetery Wind untuk pergi ke rumah Kate. Tak lama setelah Lucas kembali, datanglah rombongan Cemetery Wind untuk mencari Optimus. Savoy lalu menyuruh anak buahnya untuk menggeledah gudang. Akan tetapi, mereka tak menemukan tanda-tanda adanya Transformer. Attinger mengatakan kalau Optimus sedang bersembunyi di suatu tempat. Ia pun meminta Savoy untuk memancingnya dengan cara menyandera Tessa dan juga Kate. Saat Savoy akan memburu Kate dan Tessa, Optimus muncul dari bawah gudang dan langsung menyerang Cemetery Wind. Kate juga berhasil merebut salah satu drone kecil milik Cemetery Wind. Di saat yang sama, pacar Tessa, bernama Shane Dyson, datang dengan mengendarai mobil rally. Ia membawa Kate, Tessa, dan juga Lucas keluar dari medan pertempuran. Begitu pula dengan Optimus yang melarikan diri dari tempat itu. Saat pengejaran lockdown datang dengan menyamar sebagai mobil Lamborghini abu-abu. Mereka kemudian berakhir di sebuah pabrik tua, di mana keterampilan balap rally Shane membantu mereka terbebas dari kejaran Cemetery Wind dan melompat ke arah yang sudah Shane siapkan. Tetapi sayangnya, velg mobil mereka pecah saat menghantam aspal. Lockdown kemudian menjatuhkan senjata flash metal ke dekat mobil Shane. Senjata tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah di sekelilingnya menjadi logam, termasuk Lucas. Optimus datang dan langsung membawa pergi Kate, Tessa, dan juga Shane. Setelah berjalan cukup jauh, Optimus berhenti di SPBU Pertamina dan menyuruh ketiganya untuk bersembunyi di dalam SPBU, sedangkan dirinya akan pergi untuk memastikan lockdown tidak mengikutinya. Malam harinya, Chad menggunakan beberapa teknologi di SPBU untuk membongkar drone kecil yang ia dapatkan. Chad lalu melihat rekaman anggota Cemetery Wind yang sedang membunuh beberapa Autobots, termasuk Ratchet dan Leadfoot. Keesokan harinya, Optimus datang. Mereka lalu pergi ke arah barat dan berhenti di Monument Valley. Di sini Chad mencoba menggunakan kartu ATM-nya hanya untuk memastikan apakah kartunya diblokir atau tidak. Namun yang dilakukan Chad malah membuat Attinger menemukan keberadaan Chad. Attinger pun langsung mengerahkan polisi setempat untuk pergi ke Monument Valley. Melihat para polisi berdatangan, Optimus Prime membawa ketiganya ke sebuah tempat yang dijadikan sebagai persembunyian Autobots. Dan dalam perjalanan, Optimus memindai Tron yang kebetulan sekali melewati. Seketika itu juga, eksterior Optimus berubah menjadi Tronton yang lebih modern, lengkap dengan stripe merah di bodi biru. Sesampainya di lokasi, Optimus disambut oleh Autobot tersisa. Malam harinya, Kate menunjukkan rekaman dari drone kepada Autobots, di mana rekaman tersebut juga merekam kejadian saat bangkai Transformers diangkut menggunakan truk berlogo KSI. Shane mengatakan kalau mereka membawa bangkai tersebut ke sebuah perusahaan bernama KSI yang terletak di kota Chicago. Para Autobots pun berniat untuk mencari tahu tentang KSI dan berharap menemukan jawaban. Kenapa para Transformers dibunuh? Kita beralih ke perusahaan KSI, di mana KSI ini dipimpin oleh ahli teknologi masa depan bernama Joshua Joyce. Joshua telah bekerja sama dengan perusahaan Cina Su Yuming dan juga agen Attinger untuk membuat transformer buatan manusia yang nantinya digunakan untuk membantu kemiliteran. Mereka telah berhasil mensintesiskan logam yang disebut transformium, di mana transformium ini bisa bertransformasi menjadi berbagai bentuk ketika diperintah melalui komputer. KSI juga telah membuat drone berbasis desain Bumblebee bernama Stinger menggunakan transformium. Tidak hanya itu, mereka juga membuat Galvatron yang merupakan gabungan dari tubuh Megatron asli. Akan tetapi, semua itu masih belum sesuai standar KSI. Kini, kelompok Optimus telah sampai di kota Chicago. Mereka mulai membuat rencana untuk menyusup ke KSI. Dengan bantuan Bumblebee, Kate dan Shane berhasil membuat name tag identitas palsu, dan Kate berhasil menyusup ke KSI. Setelah masuk ke dalam, Kate menyuruh Bumblebee dan Shane untuk keluar dari gedung dan menunggunya di luar, sedangkan dirinya akan masuk ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, Kate mulai merekam semua aktivitas pekerja dengan kamera drone. Ia menemukan Autobot kecil, yaitu Brains, yang masih hidup dalam kotak kaca, serta kepala Ratchet yang sedang diolah untuk mendapatkan material transformium di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, identitasnya terbongkar. Kate pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Attinger.
Attinger lalu menuntut Kate untuk memberitahu di mana Optimus berada. Namun Kate menolak. Optimus yang mengetahui kalau KSI membuluh teman-temannya pun marah. Ia memerintahkan Autobot untuk menyerang KSI, sedangkan Bumblebee bertugas menyelamatkan Kate. Para Autobots masuk ke dalam gedung serta menghancurkan beberapa peralatan KSI. Di saat itu juga, Joshua muncul lalu mengatakan kepada Optimus bahwa apa yang dirinya lakukan adalah untuk mencegah serangan Transformers. Dengan begitu, manusia tidak lagi membutuhkan bantuan Autobots. Mendengar hal tersebut, para Autobots pun memilih untuk pergi serta membawa kembali Brains. Setelah Optimus pergi, Attinger memaksa Joshua menggunakan Stinger dan Galvatron untuk menghancurkan Autobot. Tron and Stinger are moving to intercept targets. Engage. Di dalam perjalanan menuju keluar dari Chicago, drone yang dikendalikan KSI mulai berubah dan menyerang para Autobots. Karena terus-menerus diserang, Optimus pun memutuskan untuk melawan kedua drone tersebut. Galvatron yang sudah full armor terlihat mengungguli kemampuan Optimus. Galvatron juga berhasil melukai Optimus hanya sekali serang. Di waktu yang sama, muncullah Lockdown sambil membawa pesawatnya. Ia menembaki Optimus sampai ia tak berdaya. Attinger lalu menyuruh Joshua untuk menarik kembali drone-nya. Lockdown mengatakan kepada Optimus bahwa penciptanya menginginkan Optimus kembali. Lockdown lalu menjatuhkan jaring besar untuk mengangkat Optimus bersama dengan mobil berwarna putih. Namun ternyata di dalam mobil tersebut terdapat Tessa yang sedang bersembunyi. Alhasil, Tessa pun ikut terbawa ke dalam pesawat Lockdown. Di dalam pesawat, Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sangkar, di mana di setiap sudut sangkar juga terdapat banyak sekali robot yang ditangkap oleh Lockdown, termasuk 4 kesatria legendaris, yaitu Dinobots. Lockdown lalu mengatakan bahwa dirinya telah membajak pesawat ini, yang dulunya milik kesatria legendaris. Lockdown juga mengatakan rencananya yang ingin membuat Optimus menjadi bagian dari pemburu intergalaksi bersama Lockdown. Ketika pesawat melintasi kota Chicago, Attinger memberitahu kepada Menteri Pertahanan kalau pesawat tersebut adalah bagian darinya, dan menyuruh semua militer untuk tak menyerang. Attinger lalu menyuruh Savoy menemui Lockdown dan mengambil apa yang sudah menjadi perjanjian sebelumnya. Sesampainya di pesawat Lockdown, Lockdown memberikan perangkat The Seed kepada Savoy, di mana perangkat tersebut nantinya akan dijual ke KSI untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan teknologi Transformium. Setelah kelompok Savoy pergi, Kate, Shane, dan Autobot tersisa diam-diam menyusup ke pesawat untuk menyelamatkan Tessa dan juga Optimus. Setelah masuk ke dalam, mereka membagi tugas. Shane dan Kate akan mencari Tessa, sementara Autobot mencari Optimus. Untuk mengalihkan perhatian, Crosshair sengaja memasangkan kabel hyperdrive agar pesawat Lockdown tidak melaju keluar angkasa. Di ruangan lain, Kate dan Shane menemukan persenjataan berupa pedang. Namun di waktu yang sama, pasukan Lockdown berdatangan. Kate lalu menemukan kalau pedangnya bisa menjadi senjata laser. Kate pun menembaki pasukan Lockdown dengan senjata tersebut. Setelah itu, Kate dan Shane akhirnya menemukan Tessa. Ketiganya pun mencoba pergi dari kapal dengan melewati kabel dom. Akhirnya Optimus berhasil ditemukan. Optimus lalu memerintahkan Hound untuk mengambil alih pesawat yang berisi sel penjara sebelum pesawat utamanya melaju keluar angkasa. Kate, Shane, dan Tessa, di mana ketiganya ini diserang oleh robot peliharaan Lockdown. Robot tersebut lalu memutuskan beberapa kabel yang membuat Kate, Shane, dan Tessa jatuh. Untung saja, Bumblebee datang dan langsung mengamankan ketiganya. Saat itu, datanglah Crosshairs mengenakan drone perang dan membawa keempatnya ke tempat yang aman. Namun sayangnya, beberapa drone musuh mulai berdatangan mengejar mereka. Dengan teknik gabungan, mereka pun menghabisi 3 drone musuh. Tetapi drone yang mereka tumpangi tertembak dan terjatuh hingga mendarat di tengah-tengah jalan. Karena kabel hyperdrive telah terlepas, Lockdown pun mulai menyalakan peluncur kecepatan cahaya. Namun sebelum Lockdown pergi, Optimus berhasil kabur dengan menggunakan kapal sel penjara. Di kantor KSI, di mana Joshua ini memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas KSI di Hong Kong,
karena fasilitas di Chicago sudah dirusak oleh Autobots. Kelompok Optimus kini berkumpul di pangkalan kereta batubara. Di sini, Optimus mengatakan bahwa selama pertarungannya melawan Galvatron, ia merasakan kehadiran musuh lamanya, yaitu Megatron. Brain selalu mengejutkan bahwa Galvatron sebenarnya diciptakan dari berbagai fungsional Megatron, yang berarti Megatron bisa kembali hidup dengan tubuh Galvatron ini. Tessa lalu memberitahu Autobots kalau di dalam pesawat, ia melihat Lockdown memberikan perangkat benih kepada anak buah Attinger. Mengetahui hal tersebut, Optimus menjelaskan tentang bagaimana penciptanya menggunakan perangkat benih untuk menghapus semua spesies di planet, dengan memanen logam dan pemberi kehidupan, di mana logam-logam tersebut bisa digunakan untuk menciptakan Transformers. Drift kemudian menyadap pesan komunikasi yang berisi informasi bahwa Joshua akan pergi ke fasilitas KSI di China. Kate lalu menelepon Joshua untuk mengingatkannya agar tak mengaktifkan Galvatron, karena di dalam diri Galvatron memiliki jiwa Megatron. Setelah telepon dimatikan, para polisi pun berdatangan. Kate, Tessa, dan Shane lalu bergabung dengan Autobots untuk pergi ke Hong Kong dan mengambil The Seed. Di sisi lain, Lockdown baru sadar kalau Optimus berhasil melarikan diri. Ia pun kembali ke bumi untuk menangkap Optimus. Di KSI Hong Kong, Joshua bertemu Attinger dan juga Savoy yang akan memberinya The Seed. Rencana Joshua sebelumnya yaitu meledakkan benih di wilayah gurun Mongolia, lalu memanen logamnya untuk meningkatkan produksi Transformium. Namun, rencana itu harus ditunda karena Joshua masih ragu dengan Galvatron yang katanya masih memiliki jiwa Megatron. Saat Galvatron yang akan dimasukkan ke pabrik tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Kini, ia bukanlah Galvatron melainkan Megatron. Megatron lalu menginfeksi seluruh Transformium yang diciptakan KSI dan mengubahnya menjadi Decepticon. Setelah itu, semua Decepticon mulai menghancurkan ruangan fasilitas. Joshua lalu pergi menggunakan mobil. Mereka dikejar oleh Decepticon. Sesampainya di sebuah pasar, Joshua diminta untuk pergi ke tempat yang aman. Ika kemudian membawa pergi Joshua menggunakan motor. Keduanya sampai di rumah susun dan mencoba untuk naik ke atas. Namun, saat keduanya hendak menaiki lift, tiba-tiba dua anggota Cemetery Wind menghadang mereka. Icha yang pernah belajar silat pun langsung menghajar keduanya dan berhasil melumpuhkannya. Saat Joshua berada di atas, pesawat penjara datang. Autobots selalu menyuruh Joshua untuk memberikan The Seed. Namun saat Joshua hendak memberikan The Seed, Galvatron datang sambil menembakkan roket ke arah pesawat, membuat Kate, Tessa, Shane, dan juga dua Autobots terjatuh. Sementara Optimus, Crosshairs, dan Drift mencoba mengendalikan pesawatnya, akan tetapi kerusakan terlalu parah yang melibatkan pesawatnya jatuh di arah perbukitan. Bumblebee dan Hound kini harus berhadapan dengan para Decepticon. Sementara Kate, Tessa, Shane, dan Joshua mencoba turun dari gedung. Saat itu juga Savoy datang untuk menghentikan mereka. Kate yang sudah emosi pun memutuskan untuk melawan Savoy dan membiarkan ketiganya pergi dari atas gedung. Kate dan Savoy mulai berkelahi di atap-atap. Kate lalu memancing Savoy ke dalam apartemen milik warga dan berhasil melempar Savoy keluar dari jendela. Optimus, Crosshairs, dan Drift kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Di sini Optimus mempunyai ide yaitu membebaskan 4 kesatria legendaris yang dipenjara di dalam pesawat. Keempat kesatria tersebut adalah Tyrannosaurus Rex dan 3-nya saya lupa. Optimus lalu mengajak Tyrannosaurus Rex bertarung. Jika Optimus menang, maka Tyrannosaurus Rex harus membantu Autobots untuk menyelamatkan manusia. Optimus yang memiliki kekuatan kesatria akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Optimus menggunakan mereka sebagai kendaraannya. We charge together. Autobots kini semakin kuat berkat Dinobots. Mereka berhasil mengalahkan beberapa Decepticon. Saat itu juga, Lockdown datang dan secara langsung menyedot semua logam yang ada di kota Hong Kong dengan mekanisme anti-gravitasi. Dinobot dan Optimus juga mulai tertarik ke pesawat.
Optimus kemudian menembakkan rudal ke arah pesawat Lockdown dan berhasil menghentikan gaya gravitasinya. Setelah itu, Optimus memancing Lockdown ke dermaga yang jauh dari pemukiman. Lockdown turun dari pesawat dan mengajak Optimus bertarung. Kate kemudian mendekati pertarungan untuk membantu Optimus. Akan tetapi, ia malah berhadapan dengan Ettinger, yang secara langsung menodongkan pistol ke Kate. Melihat Kate akan dibunuh, Optimus langsung menembak mati Ettinger. Setelah itu, Lockdown mengambil celah untuk menusukkan pedangnya ke dada Optimus. Kini kemenangan ada di pihak Lockdown, tetapi Bumblebee datang dan menghajar Lockdown. Tessa dan Shane menggunakan mobil derek untuk menjerat Lockdown. Setelah itu, Shane menarik pedang yang menancap di dada Optimus. Seketika itu juga, Optimus kembali bangkit dan langsung membelah Lockdown menjadi dua. Kemudian Optimus menggunakan granat milik Lockdown untuk menghancurkan semua Decepticon yang tersisa. Melihat hal tersebut, Megatron memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat Lockdown, sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi." Setelah kejadian tersebut, Optimus memberitahu Autobots dan rekan manusianya bahwa masih ada Transformers yang mengincar The Seed. Optimus akan mencoba mencari tahu siapa yang menginginkan The Seed, serta siapa yang menyuruh Lockdown menangkap dirinya. Optimus lalu menggunakan roket pendorong yang ada di kakinya, kemudian terbang keluar angkasa, berniat untuk menemukan penciptanya, dan artinya film pun berakhir. Because I'm coming for you.